Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil mengenai analisa UAS sinyal dan sistem. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dawi Khairullah, kemudian ada Miftah Fauzi, Revi Aldi Arif, dan Usman Ahmad. Oke, di sini kami akan membahas mengenai analisa mengenai fenomena GIT, kemudian ada frekuensi pada sinyal tunggal, frekuensi pada kombinasi dua sinyal, dan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal. Yang pertama, ada fenomena GIT. Di sini kami pertama-tama yaitu mencoba untuk membangun grafik dengan kode MATLAB berikut, di mana variabel N tersebut merupakan inputan dari jumlah sinyal. Setelah kami membangun grafik dengan kode tersebut, kami mencoba untuk menjalankan lagi program kode tersebut dengan menggunakan input sinyal yang berbeda, di mana kami merubah kode pada N ini menjadi inputan sinyal ada 3, kemudian nilainya berubah menjadi 3, 5, 7, dan 100. Di mana kami di sini menemukan bahwasannya adanya peningkatan tinggi gelombang pada tepi sinyal. Bisa dilihat pada inputan sinyal 5, di mana tepi-tepi ujung sinyal ini lebih tinggi dibandingkan ujung tengah sinyal tersebut. Bisa dilihat jelas lagi pada inputan sinyal 100. Terlihat bahwasannya tinggi gelombang pada tepi sinyal ini lebih tinggi dibandingkan di tengah sinyal, di tengah ujung sinyal, ujung gelombang. Fenomena yang kami dapatkan yaitu untuk hasil analisa, apabila nilai N dimasukkan dengan nilai yang lebih besar, maka gelombang kecil di gelombang yang ada pada nilai xt1 dan 0, xt1 dan 0 itu akan menjadi semakin banyak. Di sini kita mencoba hingga inputan sinyalnya menjadi 100, yang menyebabkan gambaran gelombang tidak terlalu jelas. Kemudian next. Oke, untuk next ada analisis frekuensi pada sinyal tunggal. Nah, pertama-tama di sini kami menggunakan kode MATLAB, di mana kita itu menghasilkan hasil grafik dengan frekuensi sebesar 5 Hz dan amplitude 1 volt. Bisa dilihat grafiknya seperti ini, sama yang sebelumnya. Boleh next. Selanjutnya, kita juga menambahkan kode yang adanya transformasi sinyal dari domain frekuensi. Nah, dengan fungsi FFT. Nah, itu di situ tuh di istilah di gambar ada dua grafik. Yang pertama tuh yang tadi yaitu original sinyal, dan yang kedua tuh ada algoritmanya, algoritma FFT-nya, yaitu grafik berupa frekuensi spektrum, di mana Y adalah nilai X dan di nilai X adalah nilai frekuensinya. Next. Lalu di sini kami mencoba untuk mengubah nilai X1-nya, yaitu nilai frekuensinya, menjadi 10 dan 20. Nah, bisa dilihat dari kedua gambar tersebut, grafik gelombang originalnya itu di yang sebelah masih nilai 10 itu masih sedikit atau masih belum terlalu rapat. Dibandingkan dengan nilai frekuensi, jika kita masukkan nilai frekuensi 20, di gambar di kanan itu sudah mulai merapat. Dan untuk frekuensi spektrumnya juga berubah, di mana frekuensi spektrumnya dia itu akan naik dengan nilai sesuai dengan frekuensi jika nilai yang kita inputkan. Jika kita masukkan frekuensi 10, dia akan naik di frekuensi 10, dan jika kita naikkan di frekuensi 20, dia akan naik frekuensi 20 dan seterusnya. Next. Selanjutnya, kami juga mengubah nilai amplitudo, yaitu mengubah amplitudo jadi 5 volt. Nah, di sini bisa dilihat
gelombangnya tuh jadi titik rendah dan titik rendah dan titik tingginya tuh naik jadi 5 dan negatif 5. Itu untuk gelombang yang originalnya berubah seperti itu. Dan untuk gelombangnya tidak perlu berubah. Dan untuk frekuensi spektrumnya juga berubah, di mana ketinggian kenaikan ketinggiannya itu dikalikan jadi 5 karena inputan kita 5 volt. Sehingga tinggi maksimumnya tuh sebelumnya tuh boleh ke belakang dulu benar. Nah, sebelumnya kan 50. Kita masukin 5, amplitude 5 volt. Next, ketinggian si frekuensi spektrum itu menjadi 250 dengan nilai apa ya? Apa namanya? Nilai frekuensinya itu di 5 juga. Next. Nah, dari hasil percobaan ini, dari percobaan pengubahan F1 ada frekuensi dan pengubahan amplitudo, kami menyebutkan bahwa frekuensi akan naik sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Untuk titik tunggunya bentuknya sama. Lalu untuk amplitude, jika amplitudonya berubah, eh, ketinggian dari si gelombang juga dan kerendahan juga akan naik begitu juga sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Sudah sekian, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan dulu hasil grafik dengan menggunakan frekuensi sebesar 5 Hz dan juga amplitudenya sebesar 1 volt. Bisa dilihat pada gambar hasil grafiknya seperti ini dan sintaksis yang kami gunakan di MATLAB eh, persisnya seperti ini, seperti yang ditunjukkan pada layar. Oke, bisa dilanjut. Nah, kemudian dari situ eh, kami mencoba untuk merubah nilai dari F2 yang sebelumnya hanya bernilai 3, kami ubah menjadi 3 kali, atau kami ubah menjadi nilainya menjadi 10, kemudian menjadi 20 dan juga menjadi 25. Dan dari situ kita memperoleh grafiknya seperti yang ditampilkan pada slide, di mana ketika nilai F2-nya diubah menjadi 10, itu tuh si bentuk gelombang sinusnya akan terlihat seperti semakin padat gitu. Karena hmm, dalam satu periode itu terdapat 10 kali gelombang. Dan ketika F2-nya diubah menjadi 20 nilainya, itu gelombang sinusnya itu dalam satu periode, ya jumlah gelombangnya itu bertambah juga. Makanya akan terlihat semakin padat dan semakin halus si bentuk gelombang aslinya. Dan ketika kita mengubah F2-nya menjadi 25, hasilnya akan semakin halus lagi. Karena dalam satu periode itu terdapat 25 gelombang yang merupakan frekuensi dari si sinyal tersebut. Oke, selanjutnya bisa di next. Oke, setelah tadi kami mencoba untuk merubah nilai frekuensinya, kali ini kami juga mencoba untuk merubah nilai dari si amplitudonya. Nah, untuk nilai amplitudenya sendiri, kami mengubahnya menjadi nilai 1. Kami mengubah nilai amplitudenya menjadi 1, 5, dan juga 10. Dapat dilihat pada gambar itu ya. Ketika nilai amplitudonya 1, itu tuh si sinyal gelombangnya masih sama. Cuman yang membedakannya itu adalah ketinggian dari si amplitudonya. Dan hasilnya itu akan menunjukkan nilai frekuensi yang lebih besar di frekuensi spektrumnya.
sedangkan si nilai frekuensinya tetap sama yaitu bernilai 10. Seperti itu. Nah, untuk nilai amplitudo yang ketika amplitudonya kita ubah menjadi 5, di situ terlihat bahwa si gelombangnya ini semakin rapat gitu ya. Nah, itu tuh terjadi karena dari gelombangnya itu si nilai amplitudonya dinaikkan. Jadi rentang dari titik tertinggi dan juga titik terendahnya itu eh, berjarak 5 gitu. Nah, makanya di frekuensi spektrumnya itu dia nilainya semakin besar, sedangkan frekuensinya tetap pada rentang 10 Hz. Dan begitu juga ketika si nilai amplitudonya ini kita ubah ke 10. Maka si gelombang sinyalnya itu akan semakin rapat lagi karena jarak antara titik tertinggi dan juga titik terendah dari si gelombangnya itu bernilai 10. Seperti itu. Dan untuk frekuensi spektrumnya itu menjadi lebih besar lagi di angka 2000, kemudian frekuensinya tetap sama di angka 10 Hz. Next. Oke, analisanya. Jadi dari hasil simulasi yang sudah kami lakukan itu, kami memperoleh beberapa data, yaitu ketika kami mengubah nilai frekuensinya ke domain frekuensi, itu jadinya si gelombangnya itu akan semakin rapat dan semakin halus. Penyebabnya adalah karena jumlah eh, jumlah gelombang yang ada dalam satu periode ketika itu semakin banyak. Semakin banyak gelombang gelombang frekuensi yang diberikan, maka eh, output sinyal yang dihasilkan juga akan semakin halus. Itu. Dan untuk eh, yang ketika mengubah si amplitudonya, maka si yang berubah adalah si spektrum frekuensinya ketimbang dari si frekuensinya itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu frekuensi yang ada pada kombinasi empat sinyal. Sesuai namanya, kita akan mengkombinasikan empat sinyal sinusoidal yaitu S1, S2, S3, dan S4 yang nantinya akan digabung atau dijumlahkan yang akan menghasilkan sinyal waktu S namanya. Sinyal waktu S ini merupakan tadi ya hasil penjumlahan dari empat sinyal sinusoidal dan keempat sinyal sinusoidalnya ini itu memiliki frekuensi yang berbeda yang kita interpretasikan dengan F1, F2, F3, dan juga F4. Nah, kita geser, kita lihat ke grafiknya dulu. Di grafik atas yaitu grafik pada domain waktu. Grafik ini kita bisa lihat osilasi di gambar grafiknya yang mencerminkan perjumlahan dari amplitudo dari keempat sinyal sinusoidal di waktu-waktu tertentu. Jika frekuensi komponen sinusoidalnya berbeda, maka kita bisa melihat juga variasi dalam osilasi di sinyal gabungannya. Nah, kita beralih ke domain frekuensinya. Di domain frekuensinya itu kita menggunakan transformasi Fourier untuk mengonversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di grafik sumbu X-nya itu tuh melambangkan informasi mengenai frekuensi, sedangkan di sumbu Y-nya itu terdapat amplitudo dari masing-masing komponen frekuensi. Dari grafik domain frekuensinya ini akan menunjukkan puncak-puncak dari frekuensi yang dimiliki oleh sinyal S. Sinyal S tadi itu merupakan sinyal waktu yang merupakan gabungan empat sinyal sinusoidal. Nah, frekuensinya yaitu dari F1, F2, F3, dan juga F4.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa grafik domain waktunya itu memberikan gambaran mengenai gambaran bagaimana sinyal akan berubah sepanjang waktu. Sementara di grafik domain frekuensinya itu memberikan informasi mengenai komponen frekuensi yang membentuk sinyal tersebut. Next. Nah, ini adalah gambar grafik jika kita mengubah nilai F2, F3, dan juga F4-nya. Selebihnya penjelasannya sama seperti grafik yang tadi, cuman kalau kita lihat di grafik yang ini bisa dilihat kerapatan gelombangnya, kerapatan sinyal waktunya itu menjadi lebih padat dan juga kita bisa lihat menjadi lebih banyak siklus osilasinya dan bentuk gelombang itu menjadi lebih kasar daripada yang sebelumnya akibat dari penjumlahan daripada sinyal sinusoidalnya. Dan untuk frekuensinya sendiri itu juga masih tetap kita cuman untuk frekuensinya ini menjadi lebih renggang. Next. Nah, kita masuk ke analisanya. Setelah kita merubah tadi nilai F2, F3, dan F4-nya menjadi 10, 20, dan juga 30, gelombang tadi akan mendapatkan kenaikan dalam bentuk puncak ketinggian serta merubah bentuk gelombangnya dari seperti gelombang yang ada pada fenomena Gibbs tadi menjadi bentuk gelombang kasar. Dan untuk frekuensi spektrumnya kita mendapatkan 4 kenaikan, di mana kenaikan pertama tidak berubah dan kenaikan 2, 3, dan juga 4 akan berubah frekuensinya yang disamakan dengan nilai yang kita masukkan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin itulah sebuah percobaan dan analisa dari kami dari kelompok 6. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.